Salam dan selamat pagi Jemaat Tuhan HKBP Resort Sutoyo. Kita bertemu dalam Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo Selasa 26 Oktober 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang akan menyertai kita hari ini tertulis pada Injil Matius 5 ayat 9 dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dalam bahasa Batak, martua masih bahet dame, ai guara donasida, anak Dede Batak. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Bapak Ibu dan seluruh jemaat Tuhan yang diberkati, damai. Mendengar kata damai saja, ada perasaan sedikit lebih tenang. Ada sesuatu yang membuat kita menjadi nyaman dan senang jika damai itu hadir di hati kita. Apalah artinya semua yang kita miliki jika damai itu tidak ada di hati kita masing-masing. Tentu semua menjadi sia-sia dan tidak dapat dinikmati. Namun penting untuk digumuli akan pertanyaan sederhana ini. Apakah arti damai bagi kita? Kata damai dalam bahasa Yunani-nya adalah eirene dan salom dalam bahasa Ibrani. Kata tersebut mengandung makna kesehatan, kesejahteraan, kemakmuran, dan sebagainya. Kata tersebut juga berarti tidak ada persoalan, tidak ada kesulitan, dan tidak ada keributan. Damai adalah segala sesuatu yang membuat dan membawa kebaikan bagi manusia. Damai juga adalah kenikmatan atas segala kebaikan. Dalam bahasa Arab yang adalah salam, yang mirip dengan shalom, memiliki makna tidak ada hal-hal jahat dan menyusahkan. Yang ada adalah kebaikan bagi sesama. Nah, berdasarkan arti kata damai tadi, kita dapat terjemahkan arti membawa damai adalah berbuat sesuatu kepada orang lain sehingga orang lain dapat menikmati kebaikan. Membawa damai berarti membawa atau berbuat kebaikan bagi sesama. Membawa damai adalah melakukan suatu tindakan aktif untuk menuntaskan masalah-masalah yang sedang dihadapi supaya persoalan tersebut selesai. Dan lagi, membawa damai berarti juga mengambil resiko untuk disalah mengerti. Bahkan terkadang usahanya tidak dihargai dan tidak berhasil. Intinya, orang yang membawa damai adalah orang-orang yang mau menghadapi, mengatasi, dan menyelesaikan suatu persoalan secara tuntas sehingga tercipta kondisi yang penuh damai. Jemaat Tuhan yang baik, firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa orang yang membawa damai itu akan disebut anak-anak Allah. Mengapa mereka disebut anak-anak Allah? Kita tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Rancangan damai sejahtera kepada semua orang yang mengimaninya. Demikian tertulis di Yeremia 29 ayat 11. Bagi mereka yang melakukan pekerjaan Allah itu, artinya mereka mencerminkan karakter dan sifat Allah. Berbahagialah orang-orang yang berbuat dan bertindak secara aktif untuk mengusahakan perdamaian, sehingga orang lain dapat merasakan dan menikmati apa yang dinamakan kebaikan. Kita sering menjumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, ada orang-orang yang hidupnya senang menjadi biang kerok, perusuh, dan menyulitkan kehidupan orang lain. Dimanapun mereka berada, mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dibenci Allah. Tetapi di pihak lain, ada anak-anak Tuhan yang perbuatannya, perkataannya mampu menghilangkan kesusahan orang lain, menjadi jembatan di antara pihak-pihak yang bertengkar, memulihkan hubungan yang rusak, memaniskan kepahitan hidup orang lain, dengan tanpa takut resiko untuk tidak dihargai atau disalah mengerti. Akan tetapi bertujuan untuk membina hubungan yang benar di antara sesama manusia.
bahkan membimbing mereka untuk mendapatkan damai Allah, juga membimbing mereka kepada Kristus Yesus. Orang-orang seperti inilah yang dikatakan sebagai anak-anak Allah, karena mereka melibatkan diri dan merefleksikan karakter dan pekerjaan Allah dalam perjalanan hidupnya. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, jadilah pembawa damai bagi sesama. Karena kesitulah kita diarahkan dan diajak Tuhan dalam firman-Nya hari ini. Bawalah damai di tengah-tengah yang sedang bermusuhan. Buanglah sikap yang masa bodoh. Orang Kristen haruslah berguna di lingkungannya. Di mana ada pertikaian dan permusuhan, hadirlah sebagai penengah yang ikut ambil bagian demi lahirnya suasana damai. So, jadilah pembawa damai di mana kita berada. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas kehidupan yang Engkau berikan kepadaku. Dan aku tahu segala yang Tuhan beri adalah untuk kebaikanku dan kebaikan bagi orang lain juga. Ya Tuhan, mampukan aku membawa damai-Mu dimanapun aku berada. Amin. Selamat beraktivitas, jemaat Tuhan yang diberkati. Ingat, kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, 5M. Memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi terhadap yang lain. Yakinlah, Tuhan menyertai kita. Horas.